Hai, di video kali ini gue pengen ngebongkar iPhone lagi. Cuman ini ex garansi internasional alias Singapura. Jadi ini unit khusus yang dijual untuk negara Singapura. Tapi banyak banget beredar di Indonesia kan. Tapi lebih better ini sih dibandingkan distributor yang gak jelas gitu. Yang pertama gue pengen kasih lihat ke kalian adalah bagian kameranya. Ini bagian kameranya kacanya masih original, belum pernah diganti. Berikut housingnya, cuman kalau lu perhatiin lebih detail lagi, ini housingnya ini udah nggak karuan bentuk kayak nyeplak-nyeplak gitu. Iya, karena warna jet black. Kalau yang kemarin iPhone 7 yang gue bongkar itu yang dari distributor PS Store itu warna matte black. Kalau kali ini jet black. Untuk LCD-nya sendiri ini masih original. Ini bener-bener white banget tampilannya dari samping. Gue kesampingin, gue ke atasin dikit, warnanya tetap natural, nggak berubah sama seperti gue menatap kayak biasanya. Jadi kalau kita lihat dari sudut yang berbeda tetap sama. Fingerprint pada iPhone ini pun tetap berfungsi, nggak ada masalah sih fingernya. 3D touch-nya juga oke, lancar banget. Tapi 3D touch itu better sih kalau kalian punya iPhone 6s ke atas, jangan pakai temper biar lebih enak, lebih soft. Untuk bagian kamera ini juga nggak ada masalah, semuanya oke, fokus. Kenapa gue ngejelasin dari detail? Tunggu gue terusin dulu kameranya. Kalau gue tes foto dan lain-lain semuanya bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Biasanya kalau kamera yang udah lama itu sering kebanting pasti ada masalah. Biasanya ini orang yang pakai ini biasanya epic, jarang jatuh ataupun jarang banget kebentur-bentur gitu. Untuk hasil kameranya ini gue coba zoom, gue coba zoom. Nah, ini adalah hasilnya. Gimana? Ada masalah? Kameranya tidak ada masalah kan? Nah, kenapa gue terangin secara detail? Karena banyak banget di video gue setiap gue bongkar iPhone menanyakan kondisinya. Bang, itu fingernya nggak bisa ya? Bang, itu bla 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 dan bla bla bla. Nah, untuk versinya ini lo bisa lihat sendiri, ini versi Singapura. Ini gue beli yang 128 GB, of course second. Kalau lu pengen dapetin iPhone 7 second 128 GB sekarang saat video ini diedit atau diupload, itu sekitar harga 4 jutaan. Nah, ini bagian dalamnya 4 juta atau 5 juta tergantung kelengkapannya ya. Nah, ini bagian dalamnya masih full set sama sekali, belum pernah dibongkar. Lu bisa lihat ada barcode kecil di bagian backplate LCD-nya. Bagian baterainya masih original, terus penutup kaleng fleksibelnya masih ada, terus antena wifi, GPS semuanya komplit, Taptic Engine. Oh ya, ngomongin soal Taptic bang, Taptic kan baru diaplikasiin di 6s, kenapa di iPhone 6 lu bilang ada? Sebenarnya Taptic Engine itu sudah ada di iPhone 6 biasa, cuman si pihak Apple nggak nge-rebrand, nggak nge-show off Taptic Engine tersebut. Kalau menurut gue biar buat penambahan fitur, padahal iPhone 6 itu sudah pakai Taptic Engine, mungkin uji cobanya kali ya, makanya nggak disebut Taptic Engine ya. Mulai dari iPhone 6 udah pakai kok, cuman sistem getar Taptic Engine-nya lebih paten, lebih kuat, lebih berbeda di varian 6s. Nah, untuk balik lagi ke topik ya, untuk bagian baterainya ini masih original yang bisa lu lihat. Ini HP umurnya udah 2 tahun lebih, yang dimana kalau pemakaian, kalau baterai KW emang nggak ada yang tahan sampai segitu. Untuk bagian kameranya ini lu bisa lihat sendiri masih mulus banget. Kelebihan dari iPhone, maksud gue handphone yang ada sertifikat IP-IP-an, itu biasanya debu itu minim banget masuk ke dalam karena dia benar-benar kedap. Kalaupun lu cemplungin beberapa detik atau beberapa menit dalam waktu atau meteran tertentu, air juga gak bakal masuk, apalagi debu. Makanya itu keuntungan lain kalau lu punya iPhone atau smartphone atau HP Android apapun yang ada sertifikat IP-nya, itu pasti dalamannya bersih. Untuk home buttonnya ini modelnya itu bukan model yang kayak biasa lagi yang klik-klik gitu. Ini home buttonnya masih bisa fingernya. Kalau home buttonnya di press yang kayak bunyi tek-tek getar itu, ini dari Taptic Engine ini bekerja. Jadi kalau lu sentuh-sentuh gitu home buttonnya tuh kayak ke klik-klik gitu. Sebenarnya bukan cetek-cetek dari home buttonnya, tapi dari si Taptic Engine ini bereaksi dari si home buttonnya. Kalau lu nggak percaya, lu silakan setting aja, matiin getarnya, nanti pressan home buttonnya hilang. Untuk Taptic Engine ini juga berfungsi dari 3D Touch. Kalau lo ketik 3D Touch tekan-tekan gitu,
si Taptic Engine ini bergetar sendiri. Oh ya, ada satu yang pengen gue kasih tahu ke kalian, bahwa kaleng belakang LCD iPhone 7 itu bener-bener lembek banget cuy. Nggak sekuat kaleng belakang LCD iPhone 6s dan 6s Plus. Kenapa? Mungkin karena ini soal ruang kali ya, dan soal 3D Touch. 3D Touch itu ini lo bisa lihat, ini gue pengen bandingin LCD copotan ori sama LCD yang masih melekat di iPhone X Singapura tersebut. Ini LCD ori copotan yang gue ambil dari handphone resmi, lo bisa lihat sendiri. Ini sekarang gue bandingin, untuk perbandingannya ini benar-benar sama, ada barcode, cuman ada beberapa kode kecil aja di bagian fleksibel khusus LCD si warna putih. Gue nggak tahu itu kode apa, cuman kalau dari bentuk fisik fleksibel dia sama sekali nggak ada perbedaan, semuanya sama. Satu lagi, kalau LCD ori itu ada karetnya lagi di bagian drat bautnya, lu bisa lihat sendiri di bagian home button itu ada 2 titik, itu namanya drat untuk dudukan baut penjepit LCD-nya. Dia tuh ada karetnya lagi karena ini ada sertifikat IP-nya, jadi semua serba rubber. Kalau nggak soft yang terbuat dari rubber, ada lapisan lemnya yang melindungi si housing dan si LCD tersebut sehingga air nggak masuk ataupun debu ataupun uap ke dalam housing iPhone tersebut. Berhubung karena ini iPhone 7 ini ada sertifikat IP-nya, tadi kan gue ngebongkarnya gue skip, langsung gue kasih lihat ke kalian dalam keadaan sudah terbuka. Gue pengen kasih lihat ke kalian bagian lem pelindung adhesive anti airnya. Nah, ini adalah bagian samping pelindungnya. Jadi ceritanya waktu gue buka tadi LCD-nya, ini perekatnya banyak banget, masih lengket banget, masih lentur banget di bagian bezel-bezel yang gue tunjuk ini. Nah, itu dia berbentuk semacam lem semi-semi double tip gitu, tapi dia benar-benar kayak karet yang lengket banget di kedua sisinya. Yang di sisi housing lengket dan lengket di sisi si frame LCD-nya. Nah, itu list di bagian tepian housing ini sudah diterapkan mulai dari iPhone 6s. Meskipun iPhone 6s belum ada sertifikat IP-nya. Kemarin waktu gue ngebongkar iPhone 7 yang dari Pestar, ada yang nanya, "Bang, itu kok nggak ditarik ke bawah gitu bukanya?" Betul sekali, sebenarnya kalau buka LCD iPhone 7 ditarik dulu beberapa mili ke bawah. Tapi kenapa kemarin gue masukin si semi ke bagian frame bagian atas LCD-nya, si frame yang tadi gue tunjuk, karena gue pengen kasih lihat ke kalian bahwa di atasnya itu masih ada lem atau tidak. Kan itu bisa kelihatan di bagian si seminya itu bahwa ada lengket-lengket gitu, sisahan double tip. Nah, dia itu lengket ke sini. Jadi frame LCD yang di iPhone 7 itu cara bukanya itu beda banget, nggak kayak iPhone 6s dan 6 atau iPhone sebelum-sebelumnya. Jadi dia ada penjepitnya lagi di bagian atas frame LCD. Jadi teknik pembukaan LCD-nya itu dia harus diserong ke bawah sedikit aja, baru bisa leluasa lu tarik ke atas, lu pull untuk ngebukain LCD secara utuh. Dan space baterainya ini gede banget. Si Apple benar-benar ngerancang space baterainya ini aman banget. Jadi kalau baterai lu agak sedikit melebar, melembung karena pemakaian umur atau kesalahan faktor human error, si ruang baterai ini tetap space-nya tetap banyak. Jadi untuk meminimalisir baterai tertekan dan terbakar. Nah, ini adalah salah satu desain yang menurut gue paling nggak terlalu penting. Kenapa? Karena si Apple ngerubah bentuk bautnya di bagian dalam mesin iPhone 7 ini. Jadi kalau lu ngebongkar, lu harus modal obeng baru lagi, karena bentuk kepala bautnya itu dia berbentuk kayak logo Mercy gitu, bukan lambang plus atau minus kayak obeng, kayak baut pada umumnya. Menurut gua itu nggak terlalu penting sih perubahan cara bukaan bautnya itu, bentuknya itu seperti apa. Yang lebih penting adalah penempatan fleksibel dan frame si LCD tersebut. Sekarang kita ngomongin soal speaker telepon. Kalau yang gue tunjuk-tunjuk ini gede banget. Nah, ini adalah speaker telepon iPhone lawas, iPhone 5s, iPhone 6, bentuknya seperti ini, kecil banget, sangat-sangat kecil. Ukurannya itu 2 kali lipat lebih besar ya, karena fungsinya sekarang adalah suara tambahan dari si buzzernya. Nah, kesimpulannya gue ngebongkar iPhone X Singapura ini apa sih? Gue cuman pengen kasih unjuk ke kalian bahwa antara beli resmi di Indonesia sama beli garansi
internasional, itu untuk kualitasnya itu nggak ada perbedaan sama sekali, itu sama. Oke, mungkin sekian aja video gue, semoga video ini bermanfaat. Foto mesin lebih detail soal iPhone ini ada di Instagram gue, jangan lupa sekalian follow ya. Oke, thank you banget yang udah mau mampir, sampai jumpa di video berikut ya. See you.